warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solihah, apa kabar? Sehat selalu ya. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama baca basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat yang baik ya anak-anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran 3 kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Permainan tradisional di Indonesia mengajarkan kita banyak hal ya anak-anak, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan? Ya, ketika guru membacakan satu persatu paragraf dalam teks, anak-anak dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan tersebut dengan cara catatlah informasi penting yang kamu temukan ketika guru membacakan satu persatu paragraf dalam teks ya. Kemudian yang kedua, buatlah peta pikiran. Nah, setelah membuat peta pikiran, nanti anak-anak bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan seperti yang sebelumnya pernah Bu Ida jelaskan ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 3 kita juga akan belajar bersama muatan IPA, pemantulan bunyi. Bunyi berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gema. Gema itu muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berteriak di goa, di bukit ya. Nah, kemudian yang ketiga, gaung. Gaung terdengar bersamaan bunyi asli. Misalkan kita berteriak halo, namun yang terdengar tidak secara keseluruhan. Seperti itu ya. Ini penjelasan secara lebih lengkapnya. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selanjutnya yang ketiga, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul antara 10-20 meter, yang menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika ada yang teriak kemari, namun yang terdengar saat sampai itu seperti keri, ma-nya tidak terdengar seperti itu ya. Nah,
Apakah manfaat dari bunyi pantul? Ya, manfaat dari bunyi pantul antara lain yang pertama mengukur kedalaman laut. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh detektor. Nah, pada gambar ini terlihat ya bunyi datang dan bunyi pantulnya seperti itu. Jadi bunyi pantul manfaatnya dapat untuk mengukur kedalaman laut. Nah, selanjutnya yang kedua, manfaat dari bunyi pantul yang kedua adalah untuk mengetahui kedudukan benda laut. Nah, seperti pada gambar ini ya anak-anak, kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, dapat dilihat itu ya, gelombang pantul dan gelombang datangnya seperti itu. Nah, dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk materi gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan. Kemudian yang IPA juga materi bunyi pantul. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugasnya pada muatan bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak bacalah bacaan Lompat Batu Dinias pada buku tematik 4A halaman 48. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk setiap paragraf. Kemudian pada muatan IPA-nya, silahkan anak-anak kerjakan kegiatan 2 pada buku tematik 4A halaman 50. Di situ ada paragraf ya yang belum lengkap kalimatnya. Nah, di situ diminta untuk melengkapi kalimat dalam paragraf sehingga menjadi lengkap dengan memilih kata-kata yang ada di dalam kotak. Nah, silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.